Nanale dengan NIM 2301140087, semester 2 kelas B dari Prodi PGST, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kehutanan dan pariwisata di NTT. Yang pertama, kehutanan. Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Poin B, kehutanan di NTT. Yang pertama, hutan lindung di NTT. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat dalam menjaga ekosistem. Contoh hutan lindung yang berada di NTT itu, yang pertama ada hutan lindung Egon Lilin Medo yang berada di wilayah Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika. Yang kedua, hutan lindung Camplong. Yang ketiga, hutan lindung SM Kateri yang berada di Malaka. Yang keempat, hutan lindung Cagar Alam Mutis di Timau. Hutan produksi di NTT. Hutan produksi merupakan kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan industri, ekspor, dan beberapa contoh hutan produksi di NTT. Yang pertama, hutan Jatinenuk. Hutan Jatinenuk ini terletak di Desa Naikasa, Kecamatan Tasifeto Barat. Yang kedua, hutan produksi terbatas atau HPT terletak di Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomafu Barat, Kabupaten TTU. Hutan tutupan di NTT. Hutan tutupan sebagai area lahan yang ditutupi oleh pohon-pohon dengan tutupan kanopi. Yang kedua, pariwisata. Pariwisata adalah industri yang berkaitan dengan perjalanan dan kegiatan yang dilakukan orang saat mereka berada di luar lingkungan mereka. Ini melibatkan wisatawan yang bepergian untuk berliburan, rekreasi, bisnis, dan tujuan lainnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 22 kabupaten dan kota. Keanekaragaman sumber daya alam yang besar yang tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota. Sumber daya alam NTT sektor pariwisata sangat berlimpah dan beraneka ragam, serta beragam latar seperti laut dan perbukitan yang menghiasi keindahan panorama alam. Keberagaman wisata dunia berupa alam dan budaya seperti Komodo, Danau Kelimutu, Taman Laut Alor, Gelombang Laut Pulau Rote yang terkenal dengan 7 gulungan ombak, air terjun di daratan timur, pintu perbatasan Mutain, kolam susuk, rumah adat, pantai pasir putih, gua ritual adat, kebiasaan penangkapan ikan paus, prosesi Jumat Agung, serta budaya tenun ikat, tarian, dan yang sangat beraneka ragam yang ada di seluruh NTT. Pariwisata memiliki berbagai manfaat penting, antara lain yang pertama, membantu pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, peningkatan kesadaran kelestarian lingkungan, pertukaran budaya dan pengetahuan, diversifikasi ekonomi. Meskipun pariwisata memiliki banyak manfaat, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain yang pertama, kerusakan lingkungan. Pariwisma massal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti polusi udara, air, dan sampah, serta kerusakan habitat alami dan ekosistem. Yang kedua, overtourism, yang destinasi pariwisata yang terlalu ramai dapat mengakibatkan tekanan berlebihan pada infrastruktur, lingkungan, dan budaya lokal. Yang ketiga, penyimpangan budaya. Pariwisma yang tidak berkelanjutan dapat mengarah pada penyimpangan budaya lokal dengan adopsi budaya luar. Yang keempat, penyusutan sumber daya. Penggunaan berlebihan sumber daya seperti air, energi, dan makanan akibat aktivitas pariwisata dapat mengakibatkan kerusakan jangka panjang. Yang kelima, masalah sosial. Pariwisma dapat menyebabkan ketimpangan sosial, peningkatan harga properti, serta masalah lain seperti perdagangan manusia dan eksploitasi anak. Yang keenam, ketergantungan ekonomi. Bergantung terlalu banyak pada pariwisata dapat membuat suatu daerah menjadi rentan terhadap perubahan ekonomi global dan bencana alam. Yang ke-B, strategi industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Yang pertama, strategi atraksi wisata. Atraksi wisata boleh dikatakan berhasil kalau menimbulkan kesan kepada wisatawan sehingga ia merasa puas. Yang kedua, strategi sumber daya manusia. Figur atau sosok sumber daya manusia pada abad 21 adalah manusia-manusia yang memiliki
Kualifikasi sebagai perekod yang pertama memiliki wawasan pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang relevan dan mampu menunjang pencapaian sasaran dan bidang tugas dalam suatu organisasi. Yang ke B, memiliki disiplin kerja. C, memiliki rasa tanggung jawab dan pengertian atau pemahaman. Dan yang ketiga, strategi kualitas layanan. Layanan yang unggul adalah suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani konsumen secara memuaskan. Upaya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan pariwisata di NTT dapat ditingkatkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya lokal. Ada beberapa cara untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan pariwisata di NTT adalah dengan memperkuat pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi, mengedukasi masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya lokal, mendorong penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Demikian sedikit materi tentang kehutanan dan pariwisata, semoga bermanfaat. Terima kasih.